Mudah-mudahan ada cempreng-cempreng baru, juga ada Deng Asma baru. Transformasi layanan umat ini berkaitan dengan sikap, balik 180 derajat menjadi pelayan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mele KUA, sebuah program KUA Ubud yang membincangkan tentang layanan, efektivitas dan kinerja KUA. Lagi-lagi sangat spesial sekali nih Bang Cempreng. Kita orang 01-nya kita dapat, alhamdulillah. Ternyata hari ini doa selama ini kita kesini betul-betul doa itu diijabah dan kesini. Semuanya Bapak iya, kami mencari. Tapi alhamdulillah Tuhan kasih kita kesempatan untuk mewawancarai Bapak 01-nya ini Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Khairun MSI. Ini Bapak, ini yang ingin kami tanyakan kan terkait tema besar Kementerian Agama, transformasi layanan umat yang secara hierarkinya dan bisa di breakdown kepada 7 agenda besar Menteri Agama. Pertama tentang penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, Cyber Islamic University, kemandirian pesantren, tahun kerukunan dan Religiosity Index. Nah, bagaimana menurut ini Bapak tentang transformasi umat dan terkait tentang 7 program prioritas Gusmen ini Bapak? Ya, berkaitan dengan transformasi layanan umat dikaitkan dengan 7 program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Gus Menteri, bahwa yang pertama transformasi layanan umat ini berkaitan dengan sikap, di mana aparatur Kementerian Agama hendaknya merubah sikap dari yang tadinya hanya mau dilayani oleh masyarakat, sekarang harus membalik 180 derajat menjadi pelayan umat. Jadi saya berharap aparatur Kementerian Agama menjadi pelayan umat, melayani umat. Kemudian yang kedua, kalau dikaitkan dengan 7 program prioritas transformasi sendiri, yang pertama, di samping kita merubah sikap melayani, juga kita harus merubah sikap memberikan kemudahan di dalam memberikan layanan. Nah, kemudahan itu antara lain adalah dengan menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, disinilah kemudian masuk digitalisasi program layanan umat. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sarana dan prasarana. Karena kita ini ada proses transformasi, maka bagaimana aparatur Kementerian Agama dapat memenuhi sarana dan prasarana pelayanan. Nah, tentu saja ada hal-hal yang sifatnya harus disediakan oleh negara, tetapi ada hal lain yang menurut saya atas inovasi karyawan Kementerian Agama. Misalnya inovasi di dalam memberikan atau membuat aplikasi-aplikasi layanan. Ini kan menurut saya perlu ada inovasi dari karyawan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan SDM. Dalam proses transformasi ini, maka suka atau tidak suka, seluruh aparatur Kementerian Agama diminta untuk meningkatkan kualitas SDM agar kompetensi memadai untuk memberikan layanan kepada umat. Dan yang keempat, karena transformasi ini tidak bisa berjalan secara mandiri, maka harus bekerjasama dengan stakeholder yang lain. Apakah itu pemerintah daerah, apakah itu lembaga perbankan, ataupun lembaga-lembaga lain yang memang menjadi mitra Kementerian Agama. Dalam konteks ini, kami berharap seluruh aparatur Kementerian Agama bekerja sama dengan pemerintah daerah di dalam memberikan layanan kepada umat. Dan
yang kelima yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah publikasi. Karena kita ini seringkali lemah dalam hal mensosialisasikan program-program Kementerian Agama. Oleh karena itu Bang Cempreng sama Deng Asma. Saya kira ini bagian dari proses-proses transformasi, dan model-model seperti ini saya kira perlu dikembangkan biar masyarakat itu tahu. Saya kira antara lain itu tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama. Iya. Mungkin harapan yang Bapak bisa untuk para ASN-nya pejuangnya Kementerian Agama ini Bapak, untuk harapan ke depan bagaimana sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apa harapan Bapak dalam pengembangan ini? Ya, harapan saya karena Kementerian Agama sekarang sedang menuju transformasi yang lebih dinamis dan lebih transparan. Saya kira aparatur Kementerian Agama perlu memberikan ruang yang lebih luas, cara berpikir yang lebih luas dan mendalam, terutama berkaitan dengan kehidupan umat beragama. Dan kehadiran saya di Bulukumba ini merupakan energi baru, karena persoalan-persoalan umat beragama di Sulawesi Selatan alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik, dan Bulukumba sudah menyelesaikan masalah pembangunan rumah ibadah dengan baik, dan beberapa kabupaten kota sekarang sudah bertransformasi secara cepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembayaran zakat. Ya, saya kira itu yang luar biasa. Sekali memang program sekarang ini Bang Cempreng, memang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita sekarang ini sudah berubah gitu, sudah banyak sekali, tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu ya, itu tersalah ya. Yang jelas saya berharap Kementerian Agama ini semakin dinamis, tidak elitis. Mari kita berbaur dengan masyarakat, mari kita membina masyarakat. Yang ujung sana ada madrasah-madrasah yang perlu dibina, mari kita bina. Di ujung sebelah sana lagi ada pesantren yang perlu kita bina, mari kita bina. Di sebelah sana lagi ada KUA yang perlu memperoleh perhatian secara serius, mari kita garap bersama-sama. Ya. Mudah-mudahan Pak, dengan seperti program-program dari Gusmen ini dan yang dilaksanakan oleh kita di Kementerian Agama, indeks kesalahan umat beragama juga semakin meningkat Pak. Alhamdulillah di tahun ini meningkat ya 2%. 2%. Nah, di Sulawesi Selatan insya Allah sekitar 2-3% meningkatnya. Amin. Insya Allah. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak atas waktu tahan. Sehat selalu Bapak dalam memimpin kami, dan berkah dalam setiap tugas-tugas yang dijalankan. Iya. Saya juga terima kasih, mudah-mudahan ada cempreng-cempreng baru. Juga ada Deng Asma baru, dan juga ada kemenak baru yang lebih dinamis, yang lebih baru dalam bukan pengertian orang, tapi sikap cara bekerja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.